Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022, berjudul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dialah Korban Penghapus Dosa Kita, sebagai petunjuk bagi kita melihat kasih Allah yang tiada bandingnya, untuk supaya kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Dialah korban penghapus dosa kita, karena Yesus adalah pembela, dan Ia adalah pengantara atau imam besar kita, yang menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, yang menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kedua, alasan Dialah korban penghapus dosa kita, karena Yesus adalah pembela kita di masa penghakiman ini. Pada saat buku catatan dari kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah, dan jika benar-benar bertobat, maka orang-orang itu akan diampuni dan nama mereka diterima kembali menjadi warga surga. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan ditutup dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Ketiga, alasan Dialah korban penghapus dosa kita, karena darah Kristus sebagai korban pendamaian bagi setiap orang yang beriman dan yang bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh, dan orang itu telah diperhitungkan memperoleh tabiat yang selaras dengan kebenaran Kristus dan dianggap layak menerima hidup kekal. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan, di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bahagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Keempat, alasan Dialah korban penghapus dosa kita, karena Kristus menjadi pembela kita dengan mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci, dan sekaligus Ia mengakui mengenal orang-orang yang memohon pengampunan dosa di dalam namanya itu. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, Ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci, sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.